Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan. Kembali kita bertemu pada renungan malam saat ini. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari Yeremia pasal 33 ayat 1 sampai dengan 9. Yeremia pasal 33 ayat 1 sampai dengan 9. Dalam perikop janji pemulihan keadilan Yerusalem dan Yehuda. Saya akan membaca ayat 6 dan 7. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam bagian perikop firman Tuhan ini saya mengambil satu tema, percaya walau tanpa bukti. Percaya walau tanpa bukti. Ketika seseorang berjanji, maka kita memerlukan bukti daripada janji yang ia ucapkan. Bahkan kita memerlukan bukti bahwa janji itu nantinya akan ditepati. Jika tanpa bukti kita akan menyerah dan tidak percaya lagi terhadap janji-janji selanjutnya. Namun tidak demikian dengan Yeremia. Nabi Yeremia masih ada dalam kurungan ketika Tuhan berfirman kepadanya. Atau ketika kembali Tuhan berfirman kepadanya. Perikop ini menegaskan sekali lagi akan janji pemulihan bagi bangsa Israel. Allah akan kembali memulihkan kota-kota di Israel. Allah akan memulihkan kesehatan dan keamanan bangsa itu. Bahkan Allah akan mentahirkan bangsa itu dari dosa mereka. Dan bangsa itu akan kembali memuji Tuhan karena perbuatan Tuhan yang menyelamatkan dan yang memulihkan mereka. Ayat 6 dan 7 seperti yang telah saya bacakan tadi. Bagaimana janji Allah itu akan Allah lakukan bagi bangsa Israel. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bangsa Israel masih dalam keadaan aman ketika nubuat ini disampaikan oleh Yeremia. Mereka belum merasakan yang namanya pembuangan ke Babel. Tetapi Tuhan telah menyatakan janjinya 2 kali untuk menunjukkan bahwa betapa Allah begitu sangat mengasihi umatnya. Dalam ayat yang pertama. Dalam penghukuman Allah terlihat akan kasih dan anugerahnya. Allah menginginkan kehidupan yang penuh berkat bagi umatnya. Allah tidak akan membiarkan umatnya dipermalukan. Semua ini demi nama Tuhan sendiri. Sehingga umat akan hidup dalam kelimpahan berkat. Janji pemulihan. Nah saudara-saudara, apakah kita pernah meragukan janji penyertaan Tuhan? Mari kita belajar dari Yeremia tentang bagaimana Tuhan itu sendirilah yang menyatakan janji bagi umatnya. Bagi umatnya yang tetap setia. Yeremia masih dalam keadaan terkurung dan belum ada tanda-tanda dari nubuat kejatuhan
bangsa Israel. Tetapi janji ini sudah disampaikan, nubuat ini sudah disampaikan bagi Yeremia. Padahal bangsa Israel belum ada tanda-tanda akan mengalami kejatuhan. Tetapi Allah terlebih dahulu sudah menyampaikan bagaimana janji pemeliharaan, janji pemulihan akan tetap dimiliki oleh bangsa Israel ketika mereka mengalami berbagai situasi keadaan ke depannya. Tuhan tetap menyatakan pemulihan, janji pemulihan. Hingga 2 kali Yeremia tetap percaya akan janji Tuhan itu. Saudara-saudara, dalam hal apakah kita memerlukan atau kita membutuhkan janji penyertaan Tuhan saat ini? Apa yang membuat kita yakin dengan penyertaan Tuhan? Tidak ada alasan kita mengatakan tidak yakin. Karena banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Banyak hal yang kita rasakan, banyak hal yang kita nikmati daripada Tuhan. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini mengingatkan bahwa keyakinan kita pada janji penyertaan Tuhan bukan didasarkan pada bukti-bukti yang terlihat, tetapi pada Tuhan sendiri yang menyatakan janjinya. Percaya walau tanpa melihat. Karena iman. Karena kita percaya kepada Allah. Bukan menunggu ada bukti. Seperti orang yang berjanji kepada kita. Kita memerlukan bukti supaya kita percayakan janji itu. Tetapi Allah dengan iman kita meyakini bahwa janjinya itu pasti akan terjadi. Karena mungkin kita belum melihat tanda-tanda itu sampai hari ini. Bahkan mungkin kita berada di dalam situasi keadaan yang tidak pasti. Tetapi mari kita percaya setiap janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Mengapa? Sebab Tuhan sendirilah yang menyatakan janji itu bagi kita. Apakah saudara dan saya percaya dengan janji Allah? Itu kita sendiri yang menentukan dalam hati kita masing-masing. Melalui iman kita. Melalui hubungan kita dengan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga, firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini. Firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa sesungguhnya Allah tetap setia di dalam kehidupan kami. Bahkan ketika kami tidak setia. Ketika kami meragukan akan kasih Allah. Allah tetap menyatakan kasih itu bagi kami. Karena Allah begitu sungguh mengasihi kami umat. Mampukan kami ya Tuhan sebagai orang percaya. Untuk senantiasa tetap beriman di dalam Engkau. Untuk tetap senantiasa setia. Untuk tetap senantiasa hidup. Hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Setiap pergumulan persoalan yang kami hadapi, setiap kemelut yang diperhadapkan kepada kami, Tuhan mampukan kami. Ada janji kekuatan, ada janji kelepasan, ada janji bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kami untuk menghadapi setiap persoalan pergumulan itu. Maka biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami, yang akan melingkupi kami, dan yang akan menganugerahkan kami hikmat, sehingga kami memahami dan benar-benar mengerti bahwa Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami, dan kami pun tetap setia sampai pada akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tidak memerintah, tetapi jadilah kehendak-Mu. Amin. Shalom.